Innar rojula. Setune, jadi artinya tadi soheh, nggak usah kita bahas lagi. Kalau kita mau meneliti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadisnya soheh atau tidak itu kurang kerjaan. Nah, kurang kerjaan. Nah, kenapa? Para ulama sudah sepakat hadisnya soheh-soheh. Nah, di Imam Bukhari itu ada beberapa hadis yang dikritik tapi tidak banyak seperti di Imam Muslim, Sahih Muslim. Innar rojula, setune wong lanang, maksudnya manusia. La yuhramu, yaktine den alangi, sapa wong lanang arrizqa ing rezekine. Bidambi sebab dosa, yusibuhu kang ngenani, apa dosa hu ing wong. Jadi maksudnya sesungguhnya seorang manusia, seseorang itu kadang-kadang rezekinya itu akan dihalangi sebagian atau apa namanya keseluruhan sebab dosa yang dia kerjakan. La yaruddu orang nolak al qadaro ing takdir illat du'a kejaba donga wala yazitunan orang nambahi fil umri ing dalam umur illal birru apa kejaba kebaikan. Nah, jadi kita sekarang menjelaskan maksud dari hadis ini. Jadi seseorang itu apabila berbuat maksiat, berbuat dosa, maka kadang-kadang itu rezekinya itu akan dihalangi sama Allah Subhanahu wa taala. Entah sebagiannya atau dia itu akan dikurangi barokahnya. Contohnya apa? Contoh misalkan ada seorang kiai atau ulama lah, dia berbuat disukai sama masyarakatnya. Kemudian ketika dia berbuat dosa, maka jatuhlah martabatnya, jatuhlah rasa kasih sayang masyarakat kepada dia. Ini termasuk rezeki. Jadi rezeki itu jangan dibatasi sama harta loh ya. Rezeki itu banyak. Nah, rezeki itu banyak. Demikian pula apa namanya kadang-kadang kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, ya kadang-kadang orang itu ketika mau melemparkan kerjaan pada kita, memberikan kerjaan pada kita, kemudian dia tahu kita berbuat jelek gini gini gini, mas janganlah orangnya gitu kok. Nah, itu kan berarti termasuk menghalangi rezeki kita. Kemudian mungkin ada pertanyaan, loh, bukannya rezeki itu sudah dibagi-bagi, sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Betul. Rezeki itu sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa namanya? Kadang-kadang kalau kita berbuat maksiat atau dosa, maka barokah dari rezeki itu akan hilang. Apa contohnya? Misalkan contohnya ada orang diproyek gamanya, dapat duit besar, banyak, tapi suka ke kafe, suka kemana-mana. Maka kalau kita ikut logika, duit yang banyak itu tidak ada habisnya, tapi ternyata karena barokahnya hilang, cepat habis. Contohnya apa contohnya? Contohnya kalau kita minum kopi di warung-warung itu paling 3.000, 5.000. Di kafe tidak boleh, mas. Tanya Mas Nur yang ini, yang pengalaman di kafe. Satu cangkir kopi itu bisa 100.000, 50.000 bisa. Ya toh? Nanti cangkir kopi. Karena itu dulu ketika saya punya murid yang pemborong, pernah tak tanya, saya iseng-iseng. Jika kalau kamu ketemuan tuh di kafe atau enggak, Mas? Ya di kafe, Pak. Kafe cepu padahal itu. Ya sekali kafe itu berapa? Ya minim itu 600.000. Loh, dia kalau ketemuan sama kliennya itu di kafe itu minim habis uang 600.000. Wah, inilah gimana barokahnya hilang. Padahal uang 600.000 bagi orang-orang biasa itu bisa sampai berhari-hari. Ya toh? Itu cuma 1 jam, 2 jam sudah hilang. Jadi barokahnya bisa hilang. Atau kadang-kadang itu kalau kita berbuat maksiat atau dosa, nah, kita itu dihalangi untuk bersyukur akan rezeki itu. Nah, contohnya apa misalkan? Contohnya misalkan Mas Ruslan, Mas Ruslan itu bisnis. Kemudian karena apa namanya biasanya setiap kali jualan itu dapat 1.500.000 atau minim minim 1 juta, jelas dapat cuma 500 atau 600. Maka kemudian ah betul kok sepi. Padahal itu dapat 500, 600. Itu berarti dia kehilangan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini
Yang dimaksud dia dihalangi rezekinya sama Allah. Atau kadang-kadang orang itu dihalangi rezekinya karena dosa itu karena dia kemudian dia tertimpa penyakit musibah. Nah, jadi ada orang itu kerjanya apa namanya lancar, tapi duit hilang terus habis terus. Kenapa? Ya kadang-kadang motornya tabrakan, kadang-kadang anaknya sakit atau gimana. Itu berarti kita dihalangi oleh Allah akan rezeki kita gara-gara dosa tadi. Kemudian la yaruddul qadara illa du'a. Maka tidaklah menolak takdir kecuali doa. Dan dulu sudah pernah tak terangkan bahasanya Allah itu di zaman azal itu sudah menulis tentang peristiwa yang akan terjadi sampai hari kiamat termasuk yang kecil-kecil kepada diri kita. Itu namanya kodok. Nah, kodok itu kalau dulu pernah tak ibaratkan itu namanya blueprint rancangan. Nah, rancangannya ini nanti masuk gini 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 gini. Nah, kemudian ada ketika dunia diwujudkan kita ada, maka terjadilah blueprint tadi apa yang direncanakan Allah itu namanya takdir. Nah, takdir itu apa namanya kadang-kadang ada namanya takdir yang kurang bagus, kurang enak. Nah, takdir yang kurang enak atau kurang bagus ini bisa ditolak dengan doa. Bukan berarti takdir itu tidak terjadi, terjadi. Nah, tapi kita dikasih kekuatan Allah untuk mendapatkan kesabaran. Jadi misalkan gini, misalkan eh, apa namanya kita tertimpa musibah, entah kecelakaan, entah ada yang meninggal. Maka kalau kita tidak sering berdoa, ya ketika terjadi musibah itu kita akan merasa sangat sengsara, merasa sangat susah. Tapi kalau kita tiap hari berdoa, meskipun terjadi musibah semacam itu, kita akan kuat, sabar, gara-gara doa kita tadi. Wala yazidu fil umri illal birru. Kemudian tidaklah menambahi umur itu kecuali kebaikan. Nah, apa artinya? Artinya kalau orang itu suka berbuat baik, maka hidupnya itu akan enak. Hidupnya itu tidak gampang susah, tidak gampang berselisih dengan orang lain. Jadi hidupnya dalam apa namanya? Kalau bahasa Jawanya itu dalam kejembaran, dalam tidak dalam kesempitan, keluasan lah. Nah, sehingga seakan-akan meskipun kita umurnya itu sedikit, tapi kita bisa bermanfaat bagi banyak orang, kita bisa merasa hidup itu ada maknanya. Contohnya ya, contohnya semacam Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu umurnya pendek. Beliau itu kalau tidak salah meninggal di usia 40 tahun kalau tidak salah. Jadi khalifah cuma 2 tahun. Nah, Anda bayangkan, jadi khalifah itu cuma 2 tahun. Tapi pengaruhnya di dunia Islam itu luar biasa. Namanya selalu diingat sebagai salah satu khulafaur rasyidin, salah satu khalifah yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah orang yang pertama yang menyuruh para ulama menulis hadis supaya tidak hilang. Nah, beliau diingat gara-gara kebaikannya, kezuhutannya. Nah, jadi pernah ada cerita itu beliau tuh sedang di ruangan untuk apa? Untuk meneliti atau mengerjakan tugas negara. Kemudian ada anaknya mau masuk. Assalamualaikum. Nah, jadi ditanya, kamu ada urusan apa ini? Urusan pribadi atau urusan negara? Bahasa mau bicara masalah keluarga. Nah, ketika anaknya bilang masalah keluarga, kemudian lampunya dimatikan. Anaknya kaget, loh Pak, atau agamanya, bah, lampunya kok dimatikan? Loh, kita itu bicara urusan negara, urusan keluarga. Jangan minyak yang dipakai lampu itu duit negara. Maka tak matikan. Nah, itu begitu zuhudnya. Kalau urusan negara, pakai uang negara ya lampu dinyalakan. Tapi kalau urusan keluarga, dimatikan. Nah, jadi ceritanya kalau tidak salah itu ketika dia mau diangkat jadi khalifah, dia mengumpulkan para ulama. Nah, para ulama itu disuruh mendekat sama dia. Nah, kenapa? Karena dia tidak mau kalau dia diangkat, para ulama menjauh dari dia. Pikirannya kan gini, kan ada hadis yang mengatakan bahasanya sebaik-baik ulama adalah ulama yang menjauhi dari umarok, menjauhi dari pemerintah. Sebaik-baik pemerintah adalah pemerintah yang mendekati ulama. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz
memanggil para ulama itu dia berkata, kalau tidak salah sudah lama saya baca soalnya ya. Jadi saya ini mau diangkat jadi khalifah, maka tolong bantu saya. Jangan enaknya sendiri. Kalau diangkat jadi khalifah kok Anda menjauh dari saya. Itulah Umar bin Abdul Aziz. Meskipun apa namanya pemerintahnya cuma 2 tahun, tapi dikenang sampai sekarang oleh para umat Islam. Karena apa? Meskipun umurnya itu pendek, tapi karena gara kebaikannya, ketakwaannya, beliau diingat sama umat Islam sampai sekarang. Saya yakin di antara Anda itu tidak ada yang atau mungkin tidak kenal dengan khalifah-khalifah yang lain, ada Al-Mu'tasim, Al-Mutawakil dan yang lainnya, kenal tidak kira-kira? Tidak kenal, paling kenalnya Habis Abu Bakar, Umar atau Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya Umar bin Abdul Aziz, ya toh yang dikenal kan itu. Yang khalifah yang lain tuh jarang yang dikenal. Nah, jarang dikenal. Ini yang dimaksud dengan umur yang panjang. Nah, ikut para ulama semacam itu.